Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Saifuddin. Saya dari kelas D4 SKL 4P. Nah, dalam video ini adalah video untuk tugas 2 dari mata kuliah Lab Teknologi Informasi Sistem Tenaga Listrik. Nah, dalam video ini kita akan membahas menu-menu yang ada pada FAM 40. Nah, dalam yang kita bahas di sini adalah menu yang ada dalam tugas. Yang pertama adalah untuk mengubah rasio CT, dan yang kedua adalah memonitor harmonisa, yang ketiga adalah memonitor fasor arus, yang keempat adalah setting OCR, dan yang terakhir atau yang kelima adalah setting protokol komunikasi EIC 60870 strip 5 strip 10003. Nah, langsung saja kita buka pada aplikasinya, yaitu FAM 40. Nah, untuk itu saya share screen terlebih dahulu. Ini untuk FAM 40. Nah, sesudah kita membuka software FAM 40, kita langsung saja buka file dan file FAM 40 drive ini. Nah, langsung saja driver ini yang terus kita open terlebih dahulu. Nah, untuk passwordnya ini adalah 2. Langsung kita enter. Nah, di sini adalah menu dari file yang kita buka tadi, dari FAM 40 tadi. Ini adalah untuk device infonya. Kita langsung lewati saja, karena dalam tugas di sini kita langsung saja untuk mempersingkat waktu adalah hanya yang ada pada tugas ini saja. Nah, yang pertama adalah mengubah rasio CT. Untuk mengubah rasio CT, kita langsung saja pada menu scaling. Nah, di sini adalah untuk mengubah rasio CT. Di sini pada CT primary untuk mengubah rasio CT golongan primer, umpama kita rubah 1000, langsung saja kita enter. Yang kedua umpama kita rubah ke 20, langsung saja kita, yang kedua ini maksud saya adalah untuk CT pada golongan primer, setting arusnya pada CT ini kita rubah 20, langsung saja kita enter. Udah bisa 5, enter langsung. Nah, di sini tidak hanya untuk merubah pada menu scaling ini, tidak hanya merubah untuk setting-settingnya saja, tapi untuk setting PT-nya atau PT-nya atau pengukuran arusnya juga di sini untuk mengubah rasionya. Nah, langsung saja itu untuk soal yang pertama, dan yang kedua adalah untuk memonitor harmonisa. Di sini langsung saja kita arahkan pada menu. Nah, ini current harmonic. Nah, pada current harmonic ini kita bisa melihat atau memonitor harmonisa. Karena FAM 40 ini juga bisa digunakan untuk memonitor harmonisa, yaitu kita bisa memonitor THD atau total harmonic distortion. Kita bisa memonitornya dalam bentuk persen. Dan juga kita bisa memonitor individual harmonik dari setiap arus R, ST ini 123 untuk individual harmonik. Nah, kita bisa lihat urutan harmoniknya mulai harmonisa urutan 2 sampai 15. Nah, ini untuk menu untuk memonitor harmonisa pada FAM 40. Nah, selanjutnya adalah kita untuk soal nomor 3, menu untuk memonitor pasar arus. Nah, untuk memonitor pasar arus kita langsung saja menuju ke menu pasar diagram. Nah, pada pasar diagram ini kita bisa memonitor pasar arus, atau kita bisa memonitor ketidakseimbangan arus yang terjadi pada sistem. Nah, karena ini alat ini atau aplikasi ini tidak tersambung pada alat yang terhubung pada sistem, maka semuanya masih menunjukkan 0. Ini untuk monitor pasar diagramnya, yang merah R, biru
kuning S, yang biru ini adalah untuk yang T. Ya, pada harmoni tadi juga begitu. Ini nilainya tidak berubah karena ini belum tersambung pada alat yang tersambung pada jaringan. Yang selanjutnya adalah yang keempat, kita akan tunjukkan menu untuk setting OCR. Nah, untuk setting OCR kita langsung saja arahkan pada menu Pro ini atau Protection Tag Status. Yang pertama adalah kita langsung menuju ke Overcurrent Tag atau kan untuk OCR. Nah, kalau ini masih enable, kita centang dulu, atau masih merah kita centang dulu, baru kita right, agar kita bisa mengubah setting OCR-nya. Nah, ini menunjukkan seperti ini karena tidak terhubung pada alatnya. Kita stop saja. Nah, di OCR kita akan ada beberapa yang harus kita rubah atau yang kita setting. Nah, yang pertama adalah untuk setting arusnya, kita bisa rubah di sini atau pick up setting ini. Nah, pick up setting ini adalah untuk mengubah arus yang kita gunakan pada OCR. Pertama kita rubah ke 0,5 itu. Nah, langsung saja kita enter. Nah, kalau untuk delay close family ini adalah untuk menentukan jenis OCR apa yang akan kita gunakan. Pertama yang DT ini adalah untuk definite time OCR. Nah, untuk jenis yang lain, nah untuk di IC ini adalah jenis inverse OCR. Nah, first time OCR. Nah, untuk inverse time ini kan ada beberapa tipe. Nah, ini untuk yang normal inverse, very inverse, atau extreme inverse, atau yang lainnya. Nah, pertama kita berubah saja ke normally inverse. Nah, yang selanjutnya adalah untuk inverse time coefficient K. Ini dihasilkan dari perhitungan yang berkaitan dengan koordinasi dari OCR. Ini dari koordinasi. Nah, untuk yang grup 1 dan grup 2 ini adalah untuk koordinasi umpama. Yang grup pertama kita gunakan untuk OCR yang pada beban puncak, yang grup kedua adalah untuk yang di luar beban puncaknya. Nah, pada overcurrent ini ada step 1, step 2, dan step 3. Ini adalah mempermudah kita dalam koordinasi OCR. Di sini overcurrent step 1 untuk menunjukkan 5051 ini adalah kode untuk relay OCR itu sendiri. 5051. Nah, untuk yang kedua, kita kalau belum enable, kita enable terlebih dahulu. Kita cetak dulu enable-nya, baru kita urai dulu untuk mengeditnya atau mengedit yang step 2 ini. Kita stop saja karena tidak terhubung. Nah, yang pada step 2 ini adalah kita bisa gunakan untuk OCR yang jenis definite atau instantaneous. Tidak bisa yang inverse tadi karena inverse saja pada step 1 saja. Nah, step 2 ini ya sama saja kita untuk merubah setting arusnya langsung pada pick up ini, dan ini untuk delay dari operasi arusnya. Nah, ini untuk setiap umpama kita rubah ke 0,20 langsung saja kita enter itu. Nah, itu umpama ini kita rubah ke 0,05 kita langsung saja kita enter. Nah, ini untuk ya sama saja kita tidak bentuk 2 sama seperti yang pada spek 1 tadi. Nah, ini untuk yang spek yang kedua.
Ini hanya untuk relay, biasanya digunakan untuk definite saja. Ya, kemudian langsung saja pada step 3. Di step 3 ini hanya untuk relay instantaneous atau relay yang digunakan pada arus besar dan dia harus bekerja ketika itu juga pada saat arus besar itu terjadinya arus besar yang langsung bekerja. Nah, untuk ini belum dicetak nebulnya, kita cetak dulu baru kita update. Nah, seperti yang dua tadi, ini bisa untuk merubah setting arusnya berapa, untuk ini dan kirinya berapa. Nah, untuk satu dan kedua sama seperti yang tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang step 1 ini adalah untuk OCR yang bertipe inverse OCR, dan yang kedua ini adalah yang untuk definite OCR definite time. Yang ketiga ini adalah untuk instantaneous, jadi inverse, definite, dan instantaneous dari relay dari jenis relay OCR. Kita bisa merubah settingnya di sini. Nah, yang selanjutnya adalah untuk setting protokol komunikasi EIC 608.705 103, kita bisa lihat pada menu di sini. Yang EIC 608.705.103 ini kita klik. Nah, ini untuk menunya. Untuk menunjukkan menu, di sini kita enable, jangan lupa, terus grade, jangan lupa, saja karena tidak terlibat dengan alatnya. Nah, ini untuk konfigurasi menu dari konfigurasi setting protokol komunikasinya. Jadi komunikasi IC 8.7.5.1.3 ini untuk data konfignya, jadi ini untuk main konfigurasinya, untuk data konfigurasinya. Nah, untuk settingnya kita lanjutkan pada video yang akan datang. Nah, saya bacakan lagi. Nah, sekian untuk video kali ini. Itu adalah video untuk tugas-tugas tadi. Nah, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share.